Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam Suara Perempuan Muslimah. Tamu kita kali ini adalah seorang perempuan yang tidak pernah surut semangatnya dalam memotivasi orang lain. Apa kabar Ibu Aini? Alhamdulillah. Ibu Aini Fauziah ya? Iya. Gitu. Bu Aini, tadi Iya. saya perkenalkan kepada para sahabat Zakat TV adalah Bu Aini ini adalah sosok perempuan muslimah yang tidak pernah putus semangatnya dalam memotivasi orang lain. Bicara soal motivasi, ada cerita menarik apa? Jadi apakah memang dari dulu Bu Aini menggeluti bidang sebagai motivator atau ada kisah? Ada kisah. Ada kisah sebelumnya gitu gitu. ya? Iya, Bisa iya, ceritakan Bu Aini. Boleh. Jadi sebelumnya Mbak Devi, saya pernah 9 tahun mengabdi di sebuah BUMN gitu ya. Hingga suatu ketika terjadi tsunami di Aceh, tepatnya Desember 2004 ya, saya ingat sekali. Saya ingat sekali ketika acara itu kan pernah diputar di sebuah stasiun televisi yang sekian jam seberapa. Itu tuh saya Di selalu situ melihat, terlihat bagaimana gitu ya, penderitaan betul, mereka ya, Bu ya? Betul, di situ tuh saya melihat terus saya membayangkan seandainya ya Allah saya bisa melakukan sesuatu untuk mereka. Hanya saja saya mikir kayaknya nggak mungkin deh pada saat itu. Hingga suatu ketika waktu itu saya punya kesempatan mendapatkan pendidikan leadership di Jepang. Disitulah ketakutan saya tergugah bahwa selama ini ada sesuatu dalam hidup saya yang saya takutkan, dan pada saat itu sekaligus saya buktikan bahwa ternyata setiap niat, setiap tujuan selama itu mulia dan kita berjuang keras mewujudkannya, Allah pasti kasih jalan. Ketakutan seperti apa Bu Aini saat itu? Pada saat itu karena saya seorang karyawan dari sebuah BUMN ya, sekaligus sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga gitu kan, saya memikirkan bahwa pada saat itu memang ada keinginan yang sangat kuat untuk meninggalkan zona nyaman saya, dalam arti kata ya mengundurkan diri sebagai karyawan BUMN dan melakukan sesuatu. Hanya saja saya punya ketakutan yang luar biasa, ketakutan akan keamanan dalam tanda kutip ya, keamanan secara ekonomi dan keamanan secara ego saya sebagai seorang wanita, bahwa saya sudah punya sesuatu yang nyaman, mau cari apa lagi gitu. Tetapi ternyata itu mengulik-ngulik saya bahwa ini bukan saya deh, ada sesuatu di luar sana yang menurut saya sesuatu yang menarik yang untuk saya lakukan meskipun saya tidak tahu bisa atau tidaknya. Jadi pada saat Bu Aini pergi ke Aceh gitu ya, dan memutuskan untuk membantu mereka, itu sebenarnya Bu Aini sudah dalam keluar dari zona nyaman Bu Aini? Sudah ya? Itu adalah menurut saya keputusan untuk keluar dari zona nyaman pertama dalam kehidupan saya. Apa yang dilakukan Bu Aini di Aceh? Di Aceh itu tadi ketika saya melihat di televisi kejadian tsunami itu mengulik jiwa saya bahwa kamu bisa dilakukan sesuatu heroik gitu ya. Konkretnya seperti apa Bu? Akhirnya waktu itu jadi ketika di Jepang, saya ingat banget sebelum berangkat ke Jepang saya tuh melihat banyak iklan-iklan, karena ketika ke Jepang tuh kan saya bulan Mei ya, tsunami kan Desember 2004, saya ke Jepang tuh Mei 2005. Setiap lihat iklan ada logo, uniknya gitu ya, subhanallah, ada logo itu logo sebuah organisasi humanitarian dari Inggris, Oxfam. Saya tuh selalu tertarik dengan logo itu, soalnya saya mengatakan one day saya ingin deh kerja sama mereka. Dan subhanallahnya ketika di Jepang itu sebuah momen, kalau di dalam buku saya Dahsyatnya Kemauan tuh saya menceritakan ketika saya mencapai sebuah bukit oase, saya melihat bahwa karena untuk mencapai bukit itu saya butuh perjuangan dari seorang Aini yang bermental negatif. Ketika saya bisa merubah mindset saya menjadi seorang Aini bermental positif, dari nomor 2 paling belakang menjadi nomor 2 paling depan, maksudnya untuk mencapai bukit oase itu. Disitulah saya membuktikan pada diri saya bahwa halo Aini, di dalam kehidupan ini tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan selama tujuan kamu benar. Even meskipun kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah pada saat bergabung dengan LSM itu Bu Aini datang ke Aceh gitu ya, tapi pasti dengan akan terlihat lebih berbeda. Pada saat kita nonton di TV station bagaimana kehidupan mereka, bagaimana susahnya mereka gitu ya, saudara-saudara kita yang saat itu kena musibah, begitu secara langsung Ibu Aini melihat, itu pasti akan banyak sekali pergolakan yang tidak terekam di TV station. Nah apa yang dilakukan Bu Aini secara real saat itu? Jadi gini, ketika saya yang kembali lagi di Jepang itu ya, setelah memutuskan bahwa saya harus berani dan akhirnya saya memutuskan bergabung dengan NGO itu, jangan dikira setelah saya meninggalkan BUMN saya tidak punya ketakutan. Ketakutan itu tetap ada di sana, karena saya selalu menanyakan gini,
Oke, setelah dengan NGO ini kan tidak ada yang tetap ya, kita hanya sistem kontrak. What next? Apa setelah ini gitu kan? Dan saya ingat sekali waktu itu teman saya mengatakan, ini percaya deh, kamu tidak akan pernah kehabisan jalan kalau kamu sekali berani keluar dari zona nyaman. Dan itu saya pegang banget. Nah, ternyata ketika saya sampai di Aceh, sesuatu yang saya takutkan, jujur pada saat itu sempat ada ketakutan ya. Pertama, saya merasa sebagai orang Jawa, aduh aman nggak ya di sana? Subhanallah, ternyata teman-teman di Aceh tuh baik banget gitu lah. Mereka memastikan, Bu, di sini memang kesana tujuannya saling membantu. Dan ternyata di sana begitu ketemu dengan para wanita, ibu-ibu, saya semakin tergugah bahwa ya Allah, ternyata membangun rumah di Aceh itu bukan hanya physically membangun sebuah rumah. Saat itu Bu Aini membantu pembangunan fisik rumah ya, rumah bangunannya. Betul, karena background saya teknik sipil dan urban planner itu ya. Nah, setelah saya menemukan bahwa ya Allah, ternyata di sini saya tidak hanya membangunkan sebuah rumah, tetapi rumah untuk memulai sebuah kehidupan itu satu langkah lebih ke depan ya, bukan hanya berhadapan dengan sebuah benda mati, tetapi dengan sebuah benda hidup yang meyakinkan bahwa di sini berawal dari rumah ini Anda bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan membina kerukunan rumah tangga. Itu subhanallah. Nah, menarik sekali ya Bu Aini. Sahabat Zakat TV, tadi Bu Aini sudah sedikit bercerita bahwa sebenarnya background dari Bu Aini adalah sangat teknis ya, berarti mempelajari konstruksi gitu ya. Jadi Bu Aini benar-benar membantu mereka membangun rumah secara fisik. Tapi kalau dari cerita gitu ya, bahwa Bu Aini ternyata tidak hanya membangun rumah secara fisik, tapi rumah rohani mereka pun juga dibangun Bu Aini. Betul. Nah, itu pasti ada perbedaan kan Bu? Yang tadinya secara teknis sekarang lebih kepada lebih ke humanis gitu ya. Betul. Apa yang dilakukan Bu Aini? Jadi gini, pertama yang jelas pendekatan kami, karena kami NGO, maka bukan seperti kontraktor ya. Kalau pendekatan NGO itu kita memastikan mereka rumahnya mau menghadap kemana, kemudian di mana letak tanahnya, kita pastikan tanah mereka tanah tidak bermasalah. Terus kita pastikan mereka harus mengangkat material mereka sendiri, karena itu rumah-rumah mereka. Jadi dari awal kami tanamkan kepada mereka, ini adalah rumah Anda, maka Anda pun ikut bertanggung jawab atas terbangunnya rumah ini. Dan subhanallah, ternyata proses itu membantu mereka untuk punya rasa memiliki. Bicara soal memiliki, pastinya juga Bu Aini juga harus mampu menggugah mereka. Sahabat Zakat TV, bagaimana perjalanan Ibu Aini yang tadinya pekerjaannya sangat teknis dari background teknik sipil ya Bu ya, kemudian beralih menjadi seorang motivator yang paling tidak bisa membangun mindset orang lain. Kita ikuti saat lagi dalam Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, tentunya tidak mudah bagi seorang Aini Fauziah hengkang dari zona nyamannya, kemudian berpindah untuk melakukan banyak hal yang berguna bagi orang lain. Dan semua itu dituangkan dalam buku Dahsyatnya Kemauan ya Bu ya. Ini bisa diceritakan bagaimana Bu Aini ini ternyata juga ini semua Ibu yang menulis. Alhamdulillah. Ibu yang menulis ya. Jadi ini bisa diceritakan Bu, ada apa di buku ini? Oh subhanallah, saya butuh perjuangan untuk menulis buku ini. Jadi kalau menulis buku ini saya ingat titik balik kehidupan saya adalah itu tadi ketika di Jepang di sebuah bukit oase ya. Karena di situ saya mengingat siapa sih seorang Aini itu. Ibu saya seorang buruh menjahit, bapak saya seorang petani. Yang mana saya dari Bangil ya, kota yang sangat kecil. Tetapi justru itulah mendorong saya untuk terus berani bermimpi. Dan disitulah saya bertanya gitu loh, apa sih yang membuat saya bisa meraih ini? Apa sih yang diberikan ayah dan ibu saya selama ini? Dan subhanallah saya di situ menyadari bahwa ayah dan ibu saya selama ini memberikan dua hal gitu ya.
menjunjung tinggi kejujuran dan kasih sayang yang tulus. Lalu saya tanya kepada diri saya, jika ayah dan ibu saya yang berpendidikan pas-pasan saja sudah memberikan saya yang luar biasa, sudah memberi saya warisan yang dahsyat pada saat itu meskipun beliau masih hidup, ya buat saya itu sebuah warisan yang dahsyat gitu. Lalu saya tuh suka berkaca pada diri saya, kalau ayah saya dan ibu saya sudah memberikan sesuatu, lalu bagaimana dengan saya yang sudah berpendidikan pada saat itu sudah mencapai S2, apa sih yang saya berikan pada anak saya jika tiba-tiba Allah memanggil saya, dan saat itu saya menangis gitu loh, karena saya punya prinsip harta bukanlah satu-satunya yang akan saya wariskan kepada anak saya, itu udah janji saya. Maka di situ saya mengatakan karena selama ini pada saat itu seorang ayah ini banyak berubah karena sebuah buku. Maka saya katakan bahwa saya harus mewariskan anak saya sebuah buku yang menunjukkan pada mereka bahwa nah di atas semua ini di dunia ini satu-satu yang harus kita miliki tentu iman ya. Yang kedua adalah kemauan yang dahsyat. Pendidikan tinggi apapun selama kamu tidak punya kemauan jangan pernah berpikir bisa menjadi pribadi yang luar biasa dan mulia. Tentunya luar biasa dan mulia ini bukan sama sekali berapa materi yang kita kumpulkan, tetapi seberapa luar biasanya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan memberi manfaat yang luar biasa kepada orang lain, bahkan orang-orang yang tidak pernah kita kenal sekalipun. Dan ini saya butuh 4 tahun selama di Aceh. Jadi selama di Aceh itu saya 4 tahun. Dan semua kisah 4 tahun Bu Aini itu semua tertuang di dalam buku ini? Bukan, jadi selama di Aceh itu kan saya setahun keluarga di Jakarta ya, jadi sebulan 2 kali itu saya pulang ke Jakarta. Dan selama jauh dari keluarga tuh saya isi, kalau malam kan saya juga ambil kuliah lagi ya untuk certified coach itu. Di samping itu saya mengisi lagi, saya punya prinsip gini loh, saya tidak mau kehidupan saya sia-sia begitu saja, itu prinsip saya. Jadi saya tidak bisa menulis, tapi saya katakan pada suami saya, izinkan saya setiap kali pulang ke Jakarta mendatangkan seorang yang ahli menulis, saya mau belajar. Ternyata ya Allah, seorang ahli butuh 4 tahun. Yang saya yakin sudah sangat lama ya, saya yakin orang di luar sana jauh lebih cepat dari saya. Tapi saya punya prinsip bahwa Allah punya rahasia di balik semua ini. Kalau saya butuh 4 tahun, saya menulis buku sebuah dahsyat, dia kemauan. Allah menguji kemauan saya. Apakah seorang Aini punya kemauan yang dahsyat dari seorang Aini tidak bisa menulis dan sekarang sangat berhobi menulis gitu ya. Dan itulah hikmah semua ini, yang awalnya buku itu hanya saya akan berikan kepada kedua buah hati saya. Terus saya pikir, kenapa dunia ini sempit? Nah Bu Aini, saya juga tertarik dengan pada saat di Aceh. Iya. Jadi mereka itu para ibu-ibu, kalau nggak salah ya, itu dibantu untuk membangun rumah mereka secara fisik. Nah, tapi mereka juga ibu libatkan dalam proses pembangunan itu. Apa yang dilakukan Bu Aini? Jadi awalnya kan gini ya, kita kan daerah yang terkena tsunami itu kan daerah dusun-dusun sekali ya. Jadi kita ke dusun-dusun setiap pagi mengecek rumah. Terus setiap pagi tuh kalau saya lihat tuh kok ibu-ibu ini pagi-pagi sayang banget ya waktunya mubazir begitu saja cuma untuk ngobrol. Menurut saya seorang ibu itu sangat punya tanggung jawab memastikan bagaimana pendidikan anaknya masa depan gitu ya. Lalu pada saat itu ketika saya tanya teman-teman apa yang bisa kita libatkan, waktu itu ada ide adalah bagaimana kalau seandainya kita ajak mereka mengecat. Dan saya ingat banget tim saya yang notabene semua pria dan Aceh mengatakan, Bu, ini Aceh loh ya. Saya ingat banget statement itu, ini Aceh loh Bu. Dan mengecat itu pekerjaan laki-laki. Dan alhamdulillahnya saya mengatakan bahwa gini loh, so kenapa ibumu ini perempuan dan ibumu ini pakai kerudung, ibumu pernah loh ngecat rumah, apakah itu pekerjaan yang hina? Lalu saya beri mereka pertanyaan, beri saya jawaban. 1, apa yang bisa kita berikan kepada para wanita selain jadi kuli? Pekerjaan di sebuah konstruksi, selain jadi kuli, mereka bisa kita pekerjakan, mereka kita bisa kasih uang, mereka punya keahlian dan membuka mindset mereka, membuktikan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang selama ini tidak bisa mereka lakukan. Nah, mereka diam. Dan akhirnya mereka mau. Mari kita ke lapangan, tidak usah berdebat, kita ke lapangan, kita ajak mereka bicara, apakah mereka tertarik? Karena kita tertarik untuk memberikan mereka training, memberi mereka sertifikat, memberi mereka gaji yang layak, seperti para pria lainnya. Kalau tidak tertarik, ya nggak masalah. Dan subhanallahnya, sampai ada ibu-ibu yang berusia 50 tahun. Dan mereka melakukan itu juga dengan tulus. Bukan hanya tulus, mereka saya mau. Mereka semangat betul, gitu ya. Sangat. Nah, karena tanpa meninggalkan kewajiban mereka di rumah ya. Jadi pagi mereka harus memasak buat keluarga, siang after memasak mereka baru melakukan bersama-sama. gitu ya. Nah, Bu Aini, kalau gitu, kalau saya tarik kesimpulan gitu ya kepada sahabat Zakat TV juga
pasti kalau mendengarkan panjang lebar cerita Ibu Aini, bahwa sebenarnya memotivasi itu juga bisa kita ambil dari hal yang paling sederhana. Kayak tadi Bu Aini mengajak mereka ngechat. Sebenarnya yang dia chat adalah rumah mereka sendiri gitu ya. Dan rumah orang lain juga. Dan rumah orang lain. Ya, paling tidak kan menanamkan kebersamaan gitu ya. Jadi berarti konsep Islami dalam memotivasi itu juga ditanamkan. Pandangan Ibu bagaimana? Sangat. Saya percaya di dalam Islam sangat menjunjung tinggi motivasi. Sebetulnya ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah, ini impian mulia aku, ini yang memberi manfaat, semoga Engkau berjalan ya Allah. Bukankah itu sebetulnya kita memotivasi diri kita sendiri sambil memohon kepada Allah berpegangan, karena hanya kepada beliau lah kita berpegang, plus duit gitu, something, maksudnya lakukan sesuatu dengan bukan hanya sekali. Kalau usaha itu nggak usah dihitung, lakukan sampai kita nggak bisa menghitung berapa kali usaha yang kita lakukan itu. Okay. Bu Aini, nanti kita akan bicara lebih banyak lagi tentang arti sebuah motivasi dalam kehidupan kita. Sahabat Zakat TV, memotivasi orang lain atau bahkan diri kita sendiri bisa dimulai dari hal yang paling sederhana. Dan satu lagi teladan yang kita ambil dari orang tua Bu Aini adalah kejujuran dan cinta yang tulus. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, ukuran kebahagiaan itu relatif dan menurut Ibu Aini pasti ada pengertian spesifik untuk arti atau nilai kebahagiaan. Apa itu? Prinsip pertama, kebahagiaan itu sangat tidak bisa diukur dengan uang dan bukan karena uang. Kebahagiaan itu adalah sebuah perjuangan di mana kita berjuang untuk mewujudkan impian-impian mulia kita menjadi kenyataan, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan, perilaku, dan impian kita memberi manfaat yang luar biasa kepada orang lain. Nah, bicara soal bahwa impian kita juga bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu pasti harus ada contoh-contoh yang realistis gitu yang tanpa kita banyak mengumbar kata gitu ya. Teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita bisa memberikan contoh. Motivasi apa yang Ibu lakukan gitu ya, sementara yang dimotivasi mungkin masih ada kegalauan. Apakah masalah saya selesai setelah saya mendengarkan motivasi Ibu atau bagaimana? Itu apa yang dilakukan Bu Aini? Jadi gini, yang membedakan adalah metode coachingnya ya. Jadi metode coachingnya. Jadi di motivasi itu di mana yang kami lakukan, itu yang pertama adalah cerita dulu siapa mereka. Jadi mereka diajak untuk membuka diri. Iya, jadi kanalnya, jendelanya dibuka dulu, jendela dan pintunya supaya udara luar masuk, maka mereka perlu cerita gitu kan. Karena dengan bercerita itu sebetulnya kita membangun jembatan kepercayaan dan kepedulian di situ. Setelah mereka bercerita, pertama saya tidak mengajarkan orang untuk berkeluh kesah. Dengan rasa bersyukur mereka begitu? Saya tidak mendikte mereka haruskah bersyukur, saya biarkan mereka berekspresif gitu ya. Ini loh impian saya dan hambatan saya. Pasti ketika mereka cerita hambatan, mereka membayangkan sesuatu yang menderita dan lain sebagainya. Itu saya biarkan mengalir begitu saja. Nah, setelah mereka saling bercerita dengan yang lain, disitulah terus saya mengajak mereka mengingat masa lalu mereka, di mana pasti ada sebuah titik yang pada saat itu tidak pernah kita duga, tetapi kita bisa mencapainya. Dan saat itu ketika mereka melihat kembali flashback ke belakang bahwa ternyata mereka bisa mencapainya, disitulah saya mengajak mereka mengingat kembali apa saja yang mereka lakukan. Pasti doa dan usaha dan peduli. Hidup itu nggak bisa doa dan usaha saja. Hidup pun harus peduli gitu loh. Karena dengan peduli itu ibarat kita sarang laba-laba itu loh, ya kan? Menaruh dari satu titik ke titik lain. Hidup kita tuh terhubung dari satu titik ke titik lain dan kita tidak pernah
pernah tahu loh ketika kita melakukan sesuatu ternyata yang kita lakukan itu membantu diri kita sendiri. Karena di dalam kitab di dalam kitab suci Al-Qur'an dituliskan bahwa sebetulnya setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, dan setiap keburukan yang kita lakukan, kembali lagi, keburukan itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi hidup itu hanya ada dua pilihan, mau berbuat kebaikan atau keburukan itu terserah kita. Karena kita hidup satu kali, ambil aja yang Kalau kebaikan. begitu bagaimana kiat dari Ibu Aini untuk mereka yang sedang terpuruk? Artinya gini, kalau tadi Bu Aini mengajarkan di coaching kelasnya Bu Aini bahwa tidak boleh mengeluh, tapi sementara masih banyak yang mereka lebih banyak terpuruknya daripada tentu. Jadi yang jelas saya tidak pernah berbicara mengatakan Anda tidak boleh mengeluh. tidak akan ada statement itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah impian. Selalu saya dorong orang mengenang kembali apa sih impian gitu loh. berani bermimpi. Harus siapapun diri kita. Kalau kita selalu mengatakan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka siapapun diri kita harus berani bermimpi. Tetapi mohon maaf, mimpi saja tidak pernah cukup. Tanpa Mimpi harus dan doa usaha saja tidak untuk pernah mewujudkan, cukup. gitu Betul, ya. harus ada kerja keras, kegigihan plus kepedulian. Karena hidup dengan kepedulian itulah menurut saya mendorong diri kita gigih dan tidak sombong ya. Jadi kiat untuk bangkit dari keterpurukan adalah berani kiatnya, bermimpi, betul. Terus kemudian gini loh. mewujudkan dan peduli. Betul, mewujudkan dan peduli. Kalau orang mengatakan, Bu, bagaimana saya bisa peduli lah, saya mikirin diri sendiri aja susah. Mohon maaf ya, saya mengenal dua hal dalam kehidupan, ciri-ciri orang miskin dan ciri-ciri orang kaya raya. Apa tuh, Bu? Ciri-ciri orang yang miskin itu adalah orang yang hidupnya hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan ciri-ciri orang yang kaya raya adalah orang yang selalu menanamkan dalam dirinya bahwa apapun yang saya lakukan harus memberi manfaat. Jadi untuk melakukan itu tidak harus bermodalkan uang loh, cukup bermodalkan hati dan pikiran. Jadi berarti miskin kaya bukan dilihat dari materi apa yang even dia pendidikan punya. atau jabatan. Tapi Miskin dan kaya bagaimana itu dilihat dari seberapa mereka manfaat memandang yang kita lakukan selama ini. Percaya deh, selama kita punya prinsip bahwa setiap apa yang saya lakukan yang terbaik dari diri saya dan memberi manfaat kepada banyak orang, rezeki pasti mengikuti. Sahabat Zakat TV, Ibu Aini Fauzia ini adalah meraih gelar dari masuk dalam nominasi 100 perempuan inspiratif tahun 2011 versi majalah Kartini, gitu ya. Bagaimana perasaan Ibu saat itu? Itu pasti dengan 99 teman-teman yang lain, itu mereka juga seorang motivator yang saya ingat banget Bang. Jadi sebetulnya pada saat itu adalah zona di mana saya sedang berjuang gigih. Jadi saya ingat banget ketika memutuskan keluar dari NGO menjadi seorang motivator itu, subhanallah, perjalanan saya dahsyat banget gitu. sementara realitanya motivator itu lebih banyak kaum pria. Itu bagaimana Bu Aini menanggapi hal itu? Nggak masalah sih ya, artinya gini loh. Hidup itu kan kita tidak perlu melihat apakah diri kita wanita ataupun pria gitu loh. Hidup tuh perlu kita melihat dibanding dengan usia yang saya miliki, seberapa banyak kebaikan yang sudah kita lakukan. Buat saya itu prinsip yang perlu kita pegang ya. Jadi apapun posisi kita, mau ibu rumah tangga, mau apalah, yang penting sebenarnya esensi itu loh. Kita harus pastikan bahwa setiap yang kita lakukan harus yang terbaik dan memberi manfaat. Kalau tadi orang tua Bu Aini menanamkan nilai kejujuran dan cinta yang tulus, bagaimana Bu Aini menanamkan kepada anak-anak Bu Aini? Banget ya, contohnya saya selalu berusaha meluangkan waktu. Contohnya misalnya gini, minggu ini mereka sedang ujian ya, saya memastikan bahwa maghrib saya harus sampai di rumah mendampingi mereka, pekerjaan saya taruh, saya dampingi mereka. Setelah mereka selesai dengan belajar, disitulah saya bicara sama suami, habis itu sedikit mengulik pekerjaan kalau memang harus gitu. Begitu juga pagi, saya memastikan anak-anak sudah mempersiapkan untuk ujiannya, belajar dan lain sebagainya. Baru setelah itu saya mengurus suami dan mengurus diri saya untuk pekerjaan. Nah, Bu Aini rajin sekali gitu ya, sangat tertib mendisiplinkan diri dalam kegiatan-kegiatan dalam sehari, dan Bu Aini juga tidak putus memberikan motivasi untuk orang lain. Dalam memotivasi diri sendiri, bagaimana cara Bu Aini? Subhanallah ya, jadi kalau ditanya, Bu, apakah seorang motivator itu tidak pernah sedih?
Saya bilang, buat saya sedih itu adalah hidayah. Sedih itu adalah rizki, sekaligus cara Allah mengingatkan kepada saya bahwa ini dirimu jauh dari kesempurnaan dan hanya kepada Allah lah dirimu bergantung. Jadi saya pun pernah sedih, tetapi putus asa insya Allah tidak. Gitu loh. Kenapa? Hidup itu satu harus punya tujuan yang jelas, gitu ya, impian. Rasa syukur itu harus plus kepedulian. Menurut saya selama 3 itu kita pegang, jadi misalnya ketika saya merasa hal yang paling membuat saya sedih adalah ketika ingin melakukan sesuatu tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Itu membuat saya, aduh mau ngapain ya gitu. Jadi impian, usaha, kemudian bersyukur ya dan kan? Yang jelas dan peduli. Karena kalau bersyukur dan peduli itu kan pasti juga ada usaha di balik semua itu ya. Selama itu yang kita pegang, jadi misalnya pas ketika kita sedih selalu saya pasang gambar di dalam hati pikiran saya bahwa masih banyak anak-anak atau orang lain yang menunggu saya, termasuk buku saya harus terus beredar karena seluruh royaltinya untuk anak yatim duafa. Jadi gambaran anak yatim duafa itu ada dalam pikiran saya, mereka yang senyum, membayangkan mereka dapat pendidikan yang lebih baik. Buat saya nggak ada waktu untuk bersedih Jadi diri. keberhasilan yang Ibu raih tetap dibagikan untuk sesama ya Bu ya. Gitu. Karena itulah kebahagiaannya. Itu tidak kebahagiaan bisa dibeli yang dengan uang. Tidak hanya untuk Ibu Aini Fauziah, tapi untuk kita semua. Iya. Sahabat Zakat TV, dari 3 nilai teladan yang kita bisa simpulkan melalui obrolan kita dengan Ibu Aini Fauziah adalah mimpi, bersyukur, dan peduli. Karena dengan 3 itu kita bisa memimpin diri kita sendiri. Betul. Bagaimana kita bisa memimpin orang lain apabila kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri. Terima kasih Ibu Aini sudah berbagi. Sama-sama. Dan terima kasih sahabat Zakat TV. Kita akan bertemu kembali dalam program yang sama, Suara Perempuan Muslimah, dengan tamu inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.